A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara iz wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqqi qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Walau taro, ini wawanya istinaf, lawannya huruf syarat, taro fi'il mudhari, fa'ilnya anta. Jadi dan seandainya engkau melihat id wukifu, ketika mereka dihadapkan, uridu sama ya, dihadapkan boleh atau diajukan, tahu diajukan ya? Diajukan kayak kita ngaju proposal, mengajukan, diajukan. Uridu ala rabbihim, atas Tuhan mereka, maksudnya kepada Tuhan mereka. La ro'aita, nah itu lanya ibtida, atau boleh juga lam taukid. La ro'aita, sungguh engkau pasti melihat amron aziman. Amron berarti maf'ul bih. Sungguh engkau pasti melihat peristiwa, boleh begitu ya, amron atau urusan aziman. Nah, aziman itu naat dari amron, jadi peristiwa yang besar. Jadi kalau kita nanti melihat mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka, itu seperti kita dihadapkan oleh satu urusan yang maha besar. Qala lahum, qolanya berarti dia berkata. Nah, dianya siapa kira-kira? Allah. Qala lahum, dia berkata kepada mereka, ala lisanil malaikati taubikhon. Jadi Allah berkata kepada mereka atas lisan malaikat, tapi taubikhon. Taubikhon itu ngenyek. Jadi pertanyaannya tuh ngaledek gitu ya, kalau bahasa kitanya itu ledek. Jadi ketika seseorang dihadapkan ke api neraka, nah disitulah malaikat itu pada mencemooh, maksudnya gitu ya. Taubih itu cemoohan, taubihon. Alaisa hada, hanya istifham laisa akhwatnya kana, hada isim isyarah sebagai isim kana. Nah, nanti mengartikannya yang lebih afdol itu laisanya di belakang, jangan di depan. Ya, kalau di depan kan apa ya, kurang. Kalau di belakang lebih mudah dipahami. Alaisa hadza, itu. Jadi ini, apakah ini tidak? Nah begitu jadinya. Jadi simpan di belakang artinya. Ininya tuh apa gitu kan? Nah itu tafsirnya. Berarti al-ba'thi apa al-ba'tsu? Nah, alaisallahu apa alaisallaha di ahkamil hakimin. Nah, berarti isim laisa itu rofa. Isim laisa itu rofa.
Berarti di sini dibacanya alaisa hada, berarti hada isim yang rofa. Isim isyarah sebagai isim laisa. Nanti mengartikan laisanya itu menjelang khobar, jadinya paham. Jadi ini yang dimaksud itu al-ba'tsu wal hisabu. Kenapa al-ba'tsu tidak al-ba'tsi? Karena menafsirkan hada. Hada jadi apa tadi? Isim kana, isim laisa, jadi rofa. Jadi hadanya adalah al-ba'tsu wal hisabu. Apa al-ba'tsu? Bangkit. Terus lawannya mati. Ya, menyelamatkan diri. Kalau mati gak enak ya. Jadi hadza yang dimaksud adalah ba'tsu wal hisabu. Bil haqqi, bi huruf jar al haqqi majrur yang dijarkan dengan kasrah. Maka qalu itu sebagai jawab syarat. Qalu bala itu huruf apa? Huruf jawab. Bala gitu ya. Jangan dua kali. Yang dua kali jadi makanan. Nah, gitu. Bala. Di qalu bala. Qalu fi'il madhi fa'ilnya mereka menjawab. Bala rabbina. Bala itu apa? Huruf jawab. Kayak alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nah itu bala harus ya jawab. Ada satu lagi yang sering ditanyakan di Quran itu yang bala syahidna. Apa tuh pertanyaannya? Alastu birabbikum ya. Itu alastu itu alaisa. Haknya istifham, lastu fiil madi, fa'ilnya aku, ana. Ya. Nah, maka jawabnya bala. Jadi kalau bala itu mengiyakan. Tapi ada dua ya, ada bala, ada na'am. Habis makan Pak, na'am. Nah, berarti habis makan. Ya. Tapi kalau perkataannya ada bukankah, itu bukankah kamu tadi makan? Nah, apa jawabnya? Bala. Gitu. Ya, jadi jangan bala-bala. Tapi kalau misalkan jawabnya na'am, jadinya bukan. Jadi cirinya kalau ada laisa berarti ya, tapi kalau tidak ada ya na'am, mengiyakan. Kalau bala itu mengiyakan pertanyaan, bukan mengiyakan jawab, mengiyakan pertanyaan. Balik lagi. Mana tadi? Saya belum ketemu. Alaisa hadza. Nah, itu hanya istifham laisa huruf fi'il madi tapi nakis, atau boleh disebut akhwatnya kana. Jadi hadza itu isim isyarah sebagai isim laisa. Jadi pokok kalimatnya ini. Gitu. Berarti depannya dibaca al-ba'tsu karena menafsirkan hadza. Al-ba'tsu depannya wal hisabu bil haqqi. Jadi bukankah ini yang dimaksud adalah ba'ats dan hisab bil haqqi,
adalah hak, kebenaran. Qalu, mereka menjawab bala. Ya, gitu. Bala wa rabbina. Ya. Pokoknya atop Robbi maktuf berarti kan? Maktuf alainya mana? Apakah ini gitu? Ini yang dimaksud adalah ba'ats dan hisab, bukan kebenaran, begitu maksudnya. Bukan kebenaran. Faqalu, mereka menjawab bala. Ya. Berarti iyanya apa tuh? Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Terus dulu kita jawabnya bala. Berarti iya. Ya. Berarti mengiyakan pertanyaan bukan? Iya. Mengiyakan pertanyaan, bukankah aku Tuhanmu? Terus jawab bala. Itu. Bukankah aku ini Tuhanmu? Bala. Bukan. Ya. Jadi bukan gitu. Bala ya. Jawabnya itu bala ya. Nah, baru. Jadi kalau bala itu pertanyaan yang diawali laisa atau lasta atau lastu. Itu pokoknya kata dasarnya laisa. Kalau na'am diawali dengan hamzah a atau hal. Apakah ini milikmu? Na'am, jangan bala, jangan. Bukan. Ya. Sebenarnya artinya iya sama, cuman kalau bala itu ada laisa. Ada kata penafian. Bukankah aku Tuhan kalian? Jawabnya bala, bukan. Iya. Iya. Tapi kalau apakah ini Tuhan kalian? Na'am. Itu. Pertanyaan kayak negatif apakah? Betul. Jadi kalau negatif pakainya bala. Aku Tuhan kamu kan? Ya. Ya. Tapi kalau bukankah? Nah, gitu. Jadi kalau ada lafaz bukan, jawabnya bala. Nah, termasuk ini. Nah, di sini kan pertanyaannya apa yang tadi? Saya 30 ya. Jadi alaisa hadza, bukankah ini yang dimaksud adalah al-ba'tsu wal hisabu. Jadi hisab dan kebangkitan bil haqqi, dengan benar gitu kan. Suatu kebenaran. Terus faqalu qalu, mereka menjawab bala. Ya. Gitu. Wa rabbina. Nah, di sini yang dimaksud adalah innahu lahaqqun, bahwasanya dia sungguh benar. Gitu. Jadi bala wa rabbina. Ya, demi Tuhan kami itu. Wa rabbina. Gitu ya. Jadi wa rabbina itu wawunya qasam ya. Qasam. Makanya menjadi Rabbi. Wa rabbina, demi Tuhan kami gitu. Jadi di sini ada fiil yang dibuang. Fiilnya itu naksimu. Kami bersumpah. Makanya
Rabbina gitu. Wa Rabbina. Jadi wawunya qasam. Robbi muqsam bih wa huwa mudhof. Nah, domir muttasil sebagai mudhof ilaih gitu. Jadi aslinya itu Rabbuna ismun, Tuhan kami. Jadi ismun majrurun wal jaru wal majrur muta'alliqun bi fi'il qasami al mahdhufi. Jadi fi'il qasamnya itu dibuang. Mana fi'il qasamnya? Naksimu, kami bersumpah. Gitu. Sebelum wa Kan uaknya itu qasam, ya kan? Jadi kalau misalkan nggak pakai uwa gitu kan, berarti naksimu robbi, rob, tidak robbi lagi, berarti robba, gitu. Aku bersumpah terhadap Tuhan kami, gitu. Tapi kalau pakai wawu qasam, jadinya cukup warobbina, gitu. Demi Tuhan kami. Kalau udah demi kan berarti sumpah. Kan? Jadi demi Tuhan kami. Qala. Nah, qolanya ini kalimat baru lagi. Fi'il madi, fa'ilnya huwa. Fadzuku al-'adzaba bima kuntum takfuruna. Fadzuku itu fa-nya namanya fa fasihah. Fa fasihah namanya ya. Jadi bukan atop. Zuku itu fil apa itu? Zuku amar. Kalian rasakanlah. Kalau rasakanlah itu lebih tajam daripada melihat. Kalian rasakanlah. Apa yang dirasakan? Dan di sini maf'ul binya al-adzaba. Maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Bima kuntum takfuruna. Binya huruf jar, maknya masdariyah. Iya, masdariyah. Kalau masdariyah itu kalimat di depannya jadi silah, langsung ditakwil. Tapi kalau maknya isim mausul jadi ada artinya. Karena kalau isim itu ya dia satu kata ya. Kalau ini huruf, kalau huruf tidak diartikan, tapi fungsinya mentakwil fi'il menjadi isim. Itu fungsinya. Jadi bi huruf jar, maknya masdariyah. Berarti butuh silah kan? Nah, silahnya tuh kuntum. Fi'il madi nakis dengan isim kanannya antum. Takfuruna fi'il mudhari dengan fa'ilnya antum lagi. Nah, kuntum takfuruna itu berarti majrur dari bi. Itu majrur dari bi. Bima kuntum takfuruna, disebabkan kalian dulunya kalian ingkar. Itu. Masih kuat kan? Saya mulai sembuh. Saya juga tadi awal ngantuk, Pak. Jadi udah dilurusin. Saya ulang ya, biar lebih paham. Walau taro idwukifu, dan seandainya engkau melihat, engkaunya itu Muhammad ya. Idwukifu, ketika mereka dihadapkan, maksudnya uridu, mereka diajukan.
ala rabbihim, atas Tuhan mereka. La ra'aita, sungguh gitu. Sungguh la ra'aita. Berarti kalau ada lau itu la-nya menjadi taukid ya, robito. Tapi adanya di tafsirnya ya. Gitu. La ra'aita, sungguh engkau pasti melihat amron azima, urusan yang besar, masalah yang besar gitu. Kenapa jadi masalah yang besar, Pak? Siapa yang melihat neraka itulah calon penghuninya. Itu. Dan nanti bilang aja nggak ngelihat gitu. Kamu kelihatan nggak? Enggak, saya nggak lihat. Lah ya nggak bisa dibohongi juga. Makanya ketika mereka melihat adalah amron azima. La ra'aita amron azima. Sungguh engkau melihat peristiwa yang berat. Qala lahum ala lisanil malaikati taubikhon. Nah ini qala, dia berkata lahum kepada mereka ala lisanil malaikati. Dia berkata kepada mereka, tapi kata-katanya itu ala lisanil malaikati, melalui lisan malaikat. Taubikhon. Nah, taubikhon itu jadi apa kira-kira? Alasan fi'il, maf'ul li ajli gitu. Maf'ul li ajli. Apa maf'ul li ajli? Alasan fi'il. Makanya biasa diartikan itu. Apa kalau alasan tuh? Kita kalau alasan apa? Kemarin masuk gak? Enggak gitu. Karena gitu kan. Jadi kalau maf'ul li ajli itu ada arti karena. Mana tadi? Alaisa hada al-ba'tsu wal hisabu bil haqqi qalu bala wa rabbina qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfuruna. Qala ya. Qalu bala wa rabbina innahu lahaqqun. Qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfuruna. Ada yang kelewat kan? Tadi ya, lahum ala lisanil malaikati taubikhon. Jadi taubikhon itu alasan fi'il ya. Taubikhon, alasan fi'il ya. Taubikhon itu mengenyek itu apa? Merendahkan boleh, menghinakan boleh. Jadi yang nanya malaikat. Jadi ketika engkau melihat mereka dihadapkan atau diajukan atas Tuhan mereka, sungguh engkau melihat urusan yang besar. Qala lahum, dia berkata kepada mereka ala lisanil malaikati, atas lisan malaikat. Jadi malaikat disuruh oleh Allah. Tapi taubikhon. Nah, taubikhon itu menjelaskan keterangan keadaan, berarti bukan maf'ul mutlak ya. Bukan maf'ul li ajli. Taubikhon. Jadi malaikatnya itu kondisinya adalah mencemooh. Nah, ini kalimatnya alaisa hada bil haqqi. Alaisa, bukankah ini yang dimaksud adalah hari berbangkit dan hari hisab. Bil haq, bukankah ini adalah kebenaran? Qalu, mereka menjawab, merekanya siapa? Yang ingkar. Bala, ya. Wa rabbina, demi Tuhan kami. Innahu lahaqqun, sesungguhnya dia adalah benar. Nah, baru kalimat baru. Qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfuruna. Qala,
Dia berkata, fadzuku, mereka rasakan al-adaba, azab, bima kuntum takfuruna, disebabkan mereka dulunya, bukan mereka, kalian dulunya takfuruna, kalian ingkar, bihi, dengannya, fit dunya, dalam urusan dunia. Jadi orang itu kadang kan sehebatnya dia taat, kadang itu tergelincir dengan dunia. Itu penghalangnya itu dia. Makanya Allah jadinya ya udah, kalian rasakan aja azabku. Nah, seperti itu ya. Coba di Riyadhnya itu sangat berkaitan. Dibaca ulang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro in wuqifu uridu ala rabbihim la ra'aita amran aziman qala lahum ala lisanil malaikati tawfiqun laisa hadzal ba'tsu wal hisabu bil haqqi qalu bala rabbina innahu la haqqul haqq fadzul azaba bima kuntum takfuruna bihi fid dunya. Nah, ini kira-kira berapa kata ya? Pertamanya ama itu 2 kata, bukan amma itu hanya istifham, maknya nafi, tidakkah, nah gitu jadinya. Aslinya apakah tidak, tapi yang enak itu tidakkah. Tattaizu, ifta'ala yaftaizu. Jadi asalnya tuh mau idhoh, pernah dengar mau idhoh? Nah itu wawunya fafiil, mau idhoh. Jadi iw taf'ala, if ta'ala, iw itu. Jadi wawu itu. Jadi aslinya wa'azo, mau idhoh, gitu kan? Nah, ketika dibikin maji 2, maka wawunya itu diganti tak lagi. Jadi it pakai tasdid. Gitu. Jadinya pakai tasdid. It ta'azo yat ta'izu. Kalau domirnya anta, tat ta'izu. Gitu. Jadi ini tat ta'izu. Apa tat ta'izu? Mau itu nasihat. Ama tat ta'izu, apa artinya berarti? Tidakkah engkau mengambil pelajaran? Mau itu kan nasihat kan? Jadi tidakkah engkau mengambil pelajaran? Bima jaro. Nah itu maknanya baru isi mausul, terhadap apa yang jaro. Apa jaro? Bukan jarwo. Jaro fi'il mudhari'nya apa? Jaro, saro, itu sama itu. Yasri berarti yajri. Apa yajri? Sering dengar kan? Yajri, tajri min tahtihal anhar. Apa tuh? Berarti mengalir. Tapi yang dimaksud bukan mengalir. Diartikannya kalau mengalir enggak nyaman. Boleh diartikan terjadi. Tidakkah engkau mengambil pelajaran bima, terhadap sesuatu yang jaro, ia lewat, ia terjadi, boleh begitu. Alaman, atas orang yang taqaddama, ia
takodama tadi. Takodama tuh arti aslinya dulu. Kita kalau doa ada alladzina, apa kalau doa? Apa tuh? Allahumma asqil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wa asqil tula hayatina Fina in alladzina apa? Ya, yang alladzi taqaddamu. Taqaddamu itu sama kayak ini. Teman. Iya. Kalau ini taqaddama fi'il madinya. Taqaddama minal khalqi min hadhid dunya itu. Tidakkah engkau mengambil nasihat? Tidakkah engkau mengambil pelajaran? Bima terhadap sesuatu yang jaro ia berjalan, ia terjadi oleh ala man, bukan min ya. Nanti jeruk minum jeruk. Iya. Jadi ala man taqaddama minal khalqi, atas orang dulu, minal khalqi dari manusia. Jadi bukan yang lain dari manusia. Min hadhihi dunya, tentang dunia ini. Ngerti kan ceritanya? Jadi kita itu diperintah untuk mengambil pelajaran dari kisah orang dulu tentang dunia. Contoh Masito gitu kan. Masito tuh rela direbus mempertahankan imannya ya, demi urusan dunia. Masito tidak, dia tetap milih lebih baik mati. Jadi kita diperintah untuk mengambil pelajaran dari orang dulu tentang dunia. Abu Bakar, Siti Khadijah, itu habis nggak tuh hartanya? Habis ya? Buat apa itu? Nah itu Pak. Amat tatta'idu bima jaro alaman taqaddama minal khalqi. Tidakkah engkau mengambil pelajaran terhadap sesuatu yang sesuatu itu berjalan atau terjadi ala man, atas orang-orang dulu, minal khalqi, bagian dari manusia, min hadhihi dunya, tentang dunia ini. Dunia itu yang membuat kita senang, dunia juga yang bikin kita sedih. Gitu ya Pak ya. Makanya coba cari cerita orang dulu tentang dunia, kemudian bisa bencana gitu. Kayak umat Nabi Soleh. Umat Nabi Soleh itu udah tentram, itu dibagi minumannya berdua. Hari ini buat hari ininya buat yang lain, jadi udah dibagi. Makanya harusnya tenang ya, pasti kebagian gitu. Tapi banyak cerita wasilah dunia, gara-gara dunia bisa jauh dari saudara gitu kan ya. Kalau Korun sama Musa itu apanya? Korun sama Musa satu kakek, ya satu kakek. Nah sebab dunia Korun masuk bumi, ditelan bumi hidup-hidup itu. Nah kita belajar mengambil pelajaran. Caranya gimana? Itu yang dibawa. Utlub, kalau depannya ada sukun lagi dihidupkan dengan kasroh, jadinya utlubil ikhlaso. Kenapa ikhlaso tidak ikhlasu? Maf'ul. Utlub itu apa artinya? Engkau carilah, gitu biasanya begitu ya. Engkau carilah al ikhlaso
Kenapa ali ikhlaso? Maf'ul bi minha jer majrur. Engkau carilah keikhlasan dari manusia, maksudnya begitu. Minha tu min hadhihi dunya atau minal khalqi min hadhihi dunya. Jadi engkau carilah itu maksudnya engkau lepaslah gitu. Engkau lepaslah, karena ikhlas itu kan nol ya. Engkau lepaslah dari dunia gitu. Dunia itu jangan dipegang, dilepas. Caranya ikhlas. Kalau kita bisa ngelepas dunia, idza in khalaqta min nafsika faqad in khalaqta mimma siwallahi azza wa jalla. Paham belum? Jadi utlubnya itu nggak mesti diartikan cari ya, tapi bisa juga diartikan lepaskanlah. Berarti keluarkanlah ikhlas. Ada ayat berapa itu saya lupa. Akhriju nufusakum. Akhrij itu apa? Keluarkanlah. Fa'ilnya antum, kalian keluarkanlah. Apa yang dikeluarkan? Kalian keluarkanlah. Nafsaka, egomu gitu. Jadi ego kita harus dikeluarkan. Batasannya berapa? 3 hari ya. Ada 3 hari masih benci ada kan? Pernah nggak kita dikecewakan orang? Pernah ya. Nah berarti kita itu belum masuk kategori soleh sebetulnya. Kalau masuk kategori soleh itu udah nggak ada. Itu namanya atlibil ikhlaso minha. Jadi sudah nol gitu. Nah kalau sudah nol itu gimana? Idza in khalaqta min nafsika faqad in khalaqta mimma siwallahi azza wa jalla. Idza in khalaqta, apabila engkau lepas boleh atau melepaskan boleh. Idza in khalaqta. Jadi apabila engkau melepaskan nafsika, nafsumu, faqad in khalaqta, maka sungguh engkau telah melepas diri mimma siwallahi azza wa jalla. Mimma siwa itu huruf ya, siwa kayak zorof ba'da siwa itu sama. Dan kalau siwa artinya selain. Bima siwallahi azza wa jalla, apa artinya? Mimma siwallahi azza wa jalla, dari sesuatu yang siwallahi, apa tadi siwa? Selain Allah azza wa jalla. Apabila engkau terlepas min nafsika, dari nafsumu, faqad in khalaqta, maka sungguh gitu, engkau pasti terlepas mimma siwallahi azza wa jalla, dari sesuatu yang selain Allah azza wa jalla. Ngerti nggak ini? Ngerti nggak Pak Teguh? Paham nggak? Jadi kalau kita bisa lepas dari ego kita, dari nafsu kita, sungguh engkau gitu bisa melepaskan diri dari selain Allah. Berarti yang selain Allah lepas. Gitu maksudnya. Yang ada Allah. Itu maksudnya. Kita kalau makan lepas nggak? Lepas ya. Jarang baca doa kan ya, udah pinter ya. Jadi saking udah pinternya. Nah itu namanya belum melepas egonya. Jadi orang kalau egonya lepas, maka Allah itu otomatis
ada di hatinya gitu. Jadi kalau engkau melepas dari nafsumu, maka sungguh engkau telah melepas siwallahi azza wa jalla, dari selain Allah azza wa jalla. Ngerti gak ceritanya? Ruwet ya, dalam ya. Jadi kalau engkau lepas dari nafsu, nanti dulu saya tadi nanya ini ya, kan ada hawa ada nafsu kan ya. Hawa naon, nafsu naon. Hawa nafsu itu dua kata, bukan satu kata. Jadi maknanya beda-beda. Kalau hawa itu pakainya H gede. Hawa itu artinya kecenderungan. Kecenderungan manusia untuk rendah. Untuk rendah. Tapi manusia nggak terasa bahwa dirinya semakin rendah. Gitu. Kalau kita sholat itu sering lambat, tidak tepat waktu, itu lama-lama itu jadi nambah waktu gitu, dan itu tidak terasa. Allah yang benahi terus, benahi buruk tapi kalau kita coba untuk tepat waktu, nah itu maka Allah juga akan mempermudah. Nah yang dimaksud di sini, apabila engkau melepas min nafsika, dari dirimu, dari nafsumu, fakod, maka sungguh engkau terlepas. Ngerti gak? Jadi kalau kita melepas ego kita, maka selain Allah tuh lepas gitu. Jadi di bawah sholat ingatnya siapa? Harusnya ingatnya Allah, karena sudah lepas gitu. Jadi bagaimana cara melepas selain Allah? Ini tadi belajar melepas diri. Kalau kita bisa melepas nafsu kita, maka sungguh dia terlepas dari sesuatu selain Allah. Orang kalau selain Allahnya terlepas, berarti kan yang ada Allah kan ya. Itu di bawah ngaji itu semangat. Itu sih kan. Di bawah sedekah semangat. Di bawah hal-hal yang baik itu semangat. Kenapa? Nafsunya sudah ditundukkan. Kan materi yang kemarin masih ingat kan? Gimana cara menundukkan nafsu? Satu, cambuk dia dengan rasa lapar. Bentuknya bisa puasa, bisa bukan puasa. Kalau bukan puasa apa? Jadi pagi-pagi jangan makan dulu, nanti makannya siang. Tapi dengan catatan tidak membatalkan puasa ya. Jadi dari pagi itu, dari imsak itu tidak menyebabkan batalnya puasa. Kalau bisa, kalau nggak bisa cukup makannya sekali. Itu berarti memukul nafsu dengan lapar. Tapi kalau kita memukul nafsu dengan banyak istirahat, ya tambah gemuk. Ya, tambah gemuk nafsunya. Kalau nafsunya tambah gemuk, tambah sehat, berarti yang salah, yang kalah kita. Itu, yang kalah kita. Jadi kalau kalau nafsu bisa lepas, maka selain Allah lepas, itu maksudnya. Berarti yang ada Allah. Nyambung nggak? Nyambung ya. Wa in kana ma siwahu tabi'an li nafsi
fanah an nafsika. Habisin gak ini dikit lagi. Minum lagi. Justru ini sebenarnya yang pokok nih. Yang pokok. Jadi kalau kita bisa melepas nafsu, maka selain Allah lepas. Gitu ya. Berarti yang ada Allah. Nah, sekarang gimana caranya? Didik dulu nafsunya, didik. Bagaimana cara mendidik nafsu? Ada 4 ya. Mendidik nafsu itu dengan yang pertama dicambuk dengan lapar. Jadi kalau kita puasa itu berarti lagi nyambuk setan. Ya, yang kedua cegah. Nah, cegah nafsu dari bagiannya. Jadi jangan kita ikuti. Kalau nafsu pengen A, kita ikuti, berarti tidak bisa mencegah. Nah, itu. Jadi kalau kita bisa mencegah, nafsu itu tidak bekerja. Kalau nafsu tidak bekerja, kurus ya. Nah, bisa mati. Kitanya yang terbebas dari nafsu. Nah, kalau terlepas dari nafsu, maka selain Allah pasti terlepas. Gitu ya. Ngerti orang? Selain Allah terlepas. Apa selain Allah? Ya banyak. Pokoknya selain Allah itu terlepas. Dibawa ngaji ya enteng, dibawa sholat ya enteng gitu. Ini kebalik. Dibawa ngaji berat matanya karena sudah malam. Tapi insya Allah ya, ini kayaknya Allah tuh ini apa, betul-betul ini ngasih yang terbaik lah buat kita, karena berat ngajinya. berat melawan ngantuk. Setan pintar Ustaz. Setan pintar, supaya jadi pintar semua nih. Iya. Kalau kita boleh pakai bahasa jadi ngantuk. Iya kan. Padahal luar biasa itu. Idza in khalaqta min nafsika faqad in khalaqta mimma siwallahi azza wa jalla. Gitu. Jadi apabila engkau mampu melepas, jangan dikandangin, dilepas itu nafsu, faqad in khalaqta, maka sungguh engkau telah melepas mimma siwallahi azza wa jalla, maka engkau mampu melepas selain Allah gitu maksudnya. Jadi kalau selain Allah lepas, adanya Allah. Ya, kalau adanya Allah berarti mudah untuk menunaikan perintah. Gitu. Nyambung kan? Wa in kana masiwahu tabi'an lin nafsi, wa in kana masiwahu, ini huruf syarat karena fi'il madhi nakis sebagai fi'il syarat. Maknya isim mausul apa nafi? Ya bisa isim mausul, bisa nafi, bisa apa satunya? In kana masiwallah, in kana masiwahu tabi'an li nafsi. Ini huruf syarat karena fi'il madhi nakis, berarti kan domirnya huwa, ya kan, belum bisa menjadi isim kana. Jadi kalau ada ma isim mausul apa huruf masdariyah. Kalau isim mausul berarti bisa menjadi isim kana. Seandainya, bukan seandainya, jika itu, jika sesuatu itu
siwahu, selain Allah. Jadi jika selain Allah itu tabi'an linafsi, apa tabi'an? Ya. Tabi'an tuh mengikuti, yang mengikuti. Tabi'an kenapa dibaca nasab? Khobar kana. Isim kanannya siwa. Siwanya sila mausul. Sila mausul harus kalimat. Kalau siwahu kalimat bukan. Bukan. Idofa itu. Idofa siwa itu siwanya zorof, selain. Jadi ada fiil sebetulnya. Jika selain Allah, gitu kan? Jika sesuatu selain Allah adalah ikut linafsi, kepada nafsu. Kalau tadi apa? Kalau tadi buang itu melepas. iya. Jadi kalau kita melepas nafsu, berarti selain Allah juga lepas, gitu kan? Nah, di sini jika selain Allah itu mengikuti nafsu, gitu. Fanah tuh fanya robito. Nah itu fiil amar. Maka nah an nafsika. Nah itu terlepas. Nah juga terlepas. Maka terlepaslah, gitu. Ini itu fi'il amar ya. Nah itu fi'il amar. Maka terlepaslah an nafsika, dari nafsu. Jika dia selain Allah adalah mengikut kepada nafsu, maka gitu. Maka dia terlepas dari nafsumu. Nah, baru di sini nih untuk mengetahui seseorang itu terlepas enggak nafsunya. Wa qad ra'aita, sungguh engkau mampu melihat robba, terhadap Tuhan. Robbaka, terhadap Tuhanmu. Jadi kalau kita bisa in kana ma siwa tabi'an li nafsi, apa tadi artinya? Jika sesuatu selain Allah adalah mengikut tabi'an li nafsi, kepada nafsu, fanaha an nafsika, maka terlepaslah dari nafsumu. Jelas nggak? Saya potong-potong kan ini. Wa in kana ma siwahu tabi'an, jika sesuatu selain Allah mengikut linafsi, kepada nafsu, fanah gitu. Fanah ya, maka engkau terlepas an-nafsika, dari nafsumu. Wa qad ra'aita, dan sungguh engkau pasti melihat Rabbaka, Tuhanmu, azza wa jalla. Itu baru depannya dibaca apa kira-kira? Salim. Kenapa bacanya salim? Karena dari depan ngomonginnya anta. Salim, maka engkau berserah dirilah ilaihi, kepadanya. Wa qad
Apa depannya? Waqad salam tak apa salim tak apa selamat. Selamat. Ada kira-kira. Dari depan ngomonginnya engkau. Berarti ini juga harus engkau. Berarti waqad salim tak. Gitu. Pengen selamat gak? Pengen kan ya? Kalau pengen selamat berarti engkau lepas nafsu. mampu melihat Tuhanmu gitu. Kan ada gini, ibadah itu ada yang engkau beribadahlah seakan-akan besok mati gitu kan. Kalau kita dikasih tahu sama Israel, kamu 3 hari lagi, rajin nggak kira-kira? Rajin. Pagi-pagi makan nutup nggak? Gitu kan. Nah, jadi ketika orang itu lepas nafsunya, tabi'an li nafsi fanah an nafsika, maka engkau terlepas dari nafsumu. Satu. Yang kedua, waqad ra'aita rabbaka azza wa jalla, dan sungguh engkau mampu melihat Rabbmu azza wa jalla. Baru perintahnya salim, engkau berserah dirilah ilahi kepada Allah. Waqad salam tak, itu apa, salim tak ya, waqad salim tak, dan sungguh engkau pasti selamat. Jadi kalau pengen selamat banyak sodako ya. Tadi apa pertama sodakonya? Sodako pertama itu kepada apa tadi? Pertamanya apa? Nyambung nggak? Yang ini Pak, maksudnya Yang mana? ini wain kana masih wahu tabi'an. Ini dan jika, Jadi caranya gini Pak, biar artinya paham, cari isim kanaknya dulu. Karena pokok kalimatnya, nah, pokok kalimatnya itu adalah masiwahu itu. Karena kana itu isim kananya dia masiwahu. Isim kananya isim mausul, sesuatu yang selain Allah. Itu pokok kalimatnya. Jika sesuatu selain Allah adalah tabi'an, adalah mengikut linafsi kepada nafsu, fanah, maka engkau terlepaslah. Maka engkau terlepaslah an nafsika, dari nafsumu. Jadi kalau kita sudah terlepas dari nafsu, waqad ra'aita rabbaka, sungguh engkau mampu melihat Tuhanmu azza wa jalla. Jadi siapa orang yang bisa melihat Tuhannya? Orang yang sudah lepas. Iya, orang yang segala sesuatunya sudah lepas dari nafsu. Gitu. Makna selain Allah mengikuti nafsu itu maksudnya gimana Ustaz? Selain Allah Mengikuti nafsu. Jadi kalau selain Allahnya mengikuti nafsu, berarti kan contoh, saya tuh maunya tidur gitu, nggak mau tahajud, tuh berarti kan tidurnya mengikut nafsu. Nah, itu berarti kan selain Allah tuh. Nah, kalau selain Allahnya itu mengikuti nafsu, gitu kan, ma siwahu, selain Allahnya mengikuti nafsu, gitu kan, selain Allah tabi'an li nafsi fanah,
maka engkau terlepaslah. Bentar. An-nafs. Ini ada jika ya. Jika selainnya, Selain iya, Inkan. selainnya mengikuti nafsu, berarti kan selain Allah berarti kan yang lain kan? Nah, gitu. Fana, maka engkau terlepas dari nafsumu. Bentar, kayak ada yang salah nih. Bentar, coba dari atas dulu. Dari idza in khalaqta, apabila engkau terlepas min nafsika dari nafsumu, faqad in khalaqta, maka sungguh engkau terlepas mimma, dari sesuatu selain Allah. Nah ini benar kan ya? Paham kan ini ya? Paham ya. Jadi kalau kita terlepas dari nafsu, maka terlepas dari segala sesuatu ya, selain Allah. Berarti Allahnya berarti nggak lepas, gitu kan? ya. Wa in kana masiwahu, dan jika sesuatu selain Allah, berarti kan selain Allah kan? Iya. Tabi'an adalah mengikuti linafsi kepada nafsu selain Allah, mengikut kepada nafsu fana. Nggak ada yang salah ya? Maka engkau terlepas dari nafsumu. Bentar, kayak ada yang salah nih. Ini makanya. Oh, gini. Jadi kalau begini kan berarti kita mengikuti nafsu, terus Allah ini terbelakangan gitu. Jika kita mengikuti nafsu gitu, Betul. Jika sesuatu selainnya adalah mengikuti nafsu, mengikuti terhadap nafsu, iya kan? Jika sesuatu selainnya kan berarti selain Allah kan ya? Iya. Mengikuti nafsu, maka engkau terlepaslah dari nafsumu, dan sungguh engkau melihat Tuhanmu. Bener gak sih? Kayak yang bener atas ya, kayak ada yang salah nih. Ada yang salah nih. Sebenarnya sih sama benar ya Ustaz. Hah? Cuman mencermanya. Iya, bentar. Intinya kan kalau yang atas itu berlepas, ini kan ikut. Kalau berlepas dari nafsu, berarti Bentar. Nanti takut ada yang salah nulisnya. Kalau ini kan mengikuti nafsu, Bentar. Penasaran deh. jika sesuatu Perasaan tadi saya udah bener aja. mengikuti nafsu, jika sesuatu selain Allah. Apa mana tidak mengikuti nafsu gitu Pak. Jika sesuatu selainnya tidak mengikuti nafsu, maknanya Ini apa? Titik komanya. Titik komanya yang salah. Tulisannya bener. Nih, titik komanya gini. Titik komanya berarti yang salah.
Titik komanya. Titik komanya Pak. Jadi gini nih. Jika sesuatu selain Allah adalah pengikut gitu, pengikut bukan mengikut, Iya. pengikut. Pengikut. Iya. nafsu fana, Iya. maka engkau lepaskanlah gitu. Oh ini kok Iya. Pengikut ya. bukan terlepas lah tadi kan. Iya, engkau Terlepas. lepaskanlah dari nafsumu gitu. Titik komanya ya sama salah intonasi. Nah itu baru benar tuh. Wa qad ra'aita, maka sungguh engkau mampu melihat Rabbmu azza wa jalla. Terus salim ilaihi, engkau berserah dirilah kepada Allah. Wa qad salimta, dan sungguh engkau pasti selamat. Gitu. Karena kesuksesan kan ada di sisi Allah, kebahagiaan juga ada di sisi Allah, gitu kan. Segala yang baik-baik ada di sisi Allah. Nah, penghalangnya itu kan nafsu. Karena nafsu itu mengajak kita untuk tidak ibadah. Gitu. Makanya dari awal itu kita diperintah untuk mengambil pelajaran kan ya? Mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu yang terjadi gitu, tentang dunia, minhadi dunia. Ada juga yang menerjemahkannya minhadi dunia tuh dunia ini, di dunia ini. Nah, terus utlubil ikhlaso minha, engkau carilah keikhlasan darinya. Ya maksudnya itu terlepas, kita harus nol. Ikhlas itu kan murni ya, gitu. Jadi tidak dibarengi ya langkah-langkah kita tuh dengan nafsu yang buruk, karena nafsu itu kan dorongan untuk bisa berbuat baik juga bisa berbuat tidak baik. Makanya nafsu kan harus dididik kemarin kan ya. Kalau nafsunya dididik, maka nafsu itu ada di posisi mutmainnah, jadi dia selalu ngajak yang baik. Nah terus apabila engkau terlepas dari nafsumu, maka sungguh engkau telah terlepas dari segala sesuatu selain Allah. Itu berarti yang pertama itu inholak tayuta, inholak tayat. iya itu sama. In kholak ain. Inholak ain. Iya, in kholak tak, lepas. Apabila engkau terlepas, ya kan? Berarti kita terpisah kan? Min nafsika, dari nafsumu. Faqad, maka sungguh in kholakta, maka sungguh engkau terlepas mimma siwallahi azza wa jalla. Maka sungguh engkau terlepas dari sesuatu selain Allah. Gitu. Wa in kana masiwahu tabian. Tabian kan isim fa'il ya. Jadi mengartikannya pelaku sih, jadinya enak. Jika sesuatu selain Allah adalah pengikut linafsi, terhadap nafsu, fana, itu bil ahmar, maka engkau lepaskanlah an nafsika, dari nafsumu. Jadi salah mengartikan tadi ya, makanya Mengikut, iya makanya kayak jadi mengikuti nafsu. enggak benar, bisa mengikut, masih bisa. Yang salahnya tuh fanah. Artinya Iya, jadi fanahnya tuh fiil amarnya kurang kena gitu tadi. Harusnya kan maka engkau lepaskanlah gitu, ya kan? Maka engkau lepaskanlah an nafsika, dari nafsu, gitu kan? Nah, maka engkau bisa melihat Allah. Kalau bisa melihat Allah itu kan sama dengan gini, engkau beribadahlah seakan-akan engkau melihat Allah. Nah itu udah kelas atas. Yang kelas 2-nya kan
Kalau tidak bisa yang pertama, seakan-akan Allah melihat kita gitu kan. Nah, kalau ini udah kelas atas, ya sungguh engkau mampu melihat Tuhan. Nah gitu. Udah ketemu ya Pak Haji ya, udah pas ya. Masya Allah. Dah tadi sambil ngantuk juga. Sudah benar kalimatnya, cuman penekanannya masih salah, jadinya nggak ketemu. Takut ada yang salah tulis, tapi benar. Ya, cukup hari ini kita baca ulang biar berkah. Ya, jam 11 lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma tatta'idu bima jaro ala man taqaddama minal khalqi min hadhihi dunya utlubil ikhlaso minha idza in khalaqta min nafsika faqad in khalaqta mimma siwallahi azza wa jalla wa in kana ma siwahu tabi'an lin nafsi fanah an nafsika wa qad ra'aita rabbaka azza wa jalla sallim ilaihi wa qad salimta. Jadi salim itu pakai tasbih. Salim itu fil amar pakai tasbih. Jadi engkau berserah dirilah. Salim salim pakai tasdid ini mah jadi bilang salim. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.